Some would say that we were innocent, but all we knew the time. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Santoso dalam program English Easy. Pelajaran bahasa Inggris yang dianggap siswa sulit dan sangat menakutkan, kita akan coba ulas seberapa sulitkah pelajaran tersebut. Pada hari ini, pada acara ini, kita akan fokus mendiskusikan masalah atau materi mengenai tentang prosedur teks. Apa itu prosedur teks? Bagaimana penggunaannya dan penjelasannya? Kita ikuti acara ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Welcome to English Easy. Hai guys, apa kabar? How are you today? Saya berharap kalian selalu baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun, sehingga semangat untuk belajar terus membayangi kalian. Hari ini kita akan mendiskusikan sebuah materi tentang prosedur, terkhusus teks recipe. Yang pernah kita bahas waktu tempo lalu adalah tentang teks prosedur tapi yang manual. Jadi teks prosedur ada dua. Yang pertama adalah recipe, yang kedua adalah manual. Sekedar mengingatkan bahwasanya teks prosedur dalam bahasa Inggris adalah genre dari sebuah tulisan. Prosedur teks itu sendiri adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu dengan berurutan atau step by step. Sepertinya masih ingat ya materi yang tempo lalu? Dan masih ingatkah kalian tentang fungsinya? Iya, fungsinya dari prosedur teks sendiri adalah untuk memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah membuat sesuatu, seperti memasak atau menyelesaikan sesuatu hal. Ada kalanya kita tidak mengetahui cara dari membuat atau melakukan hal itu. Maka kita akan membutuhkan suatu proses yang runtut atau yang biasa kita sebut prosedur. We discuss about ciri-ciri prosedur teks atau identify of prosedur teks. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah imperatif. Contohnya, cut the banana into the pieces. Don't make the coconut milk with water. Heat the water for 5 minutes, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan action verb. Misal, crack, cook, cut, heat, make, dan seterusnya. Dan ketiga, menggunakan sequence adverb seperti first, second, next, then, finally. Yang selanjutnya, ciri dari prosedur teks adalah menggunakan adverbial atau kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan tempat. Misalnya, for cook the mixture for 1 hour, boil the water for 15 minutes, crack the eggs into the bowl, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menggunakan simple present tense. Itu adalah ciri-ciri dari prosedur teks. Bagian-bagian dari structure prosedur teks atau generic structure adalah yang pertama tujuan. Kalau dalam bahasa Inggris, goal atau aim. Aim ini merupakan tujuan dari prosedur teks. Biasanya berupa judul atau deskripsi apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua, material. Nah, bagian ini memuat daftar bahan dan alat untuk menyelesaikan prosedur teks tersebut. Namun tidak semua prosedur teks membutuhkan material. Yang ketiga, masih generic structure dari prosedur teks adalah step. Step adalah serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan dengan secara berurutan. Step ini harus dilakukan agar tujuan yang diutarakan pada bagian goal dapat
capai. Seperti diterangkan di awal, bahwasanya yang namanya prosedur terkhusus resepi, kita akan membahas bagaimana membuat sesuatu. Nah, kali ini kita akan membuat puding coklat. Menarik bukan? Pastinya kalian suka. Dalam bahasa Inggris, ini tujuannya how to make chocolate pudding. Sekarang kita akan coba bahas apa sih ingredientnya dari puding coklat tadi. Yang pertama, 2 large egg yolk, 2 tablespoon cornstarch, 2 cup whole milk, a half cup sugar, a quarter cup cocoa powder, a quarter teaspoon salt, 2 teaspoon chocolate extract. Itu ingredientnya atau bahan-bahannya. Kemudian equipmentnya itu alatnya, a medium bowl, kemudian a big bowl, an egg beater, a small saucepan, a plastic ram. Ya, itu equipmentnya. Sekarang kita bahas bagaimana cara membuatnya atau step-stepnya. Firstly, yang pertama, place 2 egg yolk into a bowl. Secondly, atau yang kedua, whisk the egg yolks vigorously for about 60 seconds until the yolk lighten in color and thicken to a foamy texture. Add concentrate and a quarter a cup of milk to the egg yolks. Whisk until fully combined, then set aside. In a small saucepan, combine sugar, cocoa powder, salt, and remaining milk. Next, add the mixture to a sliding temperature and then whisk it into the egg cornstarch mixture. Pour everything back into the saucepan and cook over high heat until the pudding thickens into a silky consistency. Then remove the pudding from the head and stir in chocolate for extra flavor. Next, pour the chocolate pudding into the big bowl to seal. And then press plastic ram directly onto the surface of the pudding so a skin doesn't form. Seal the pudding for an hour or 2 in the refrigerator. Finally, dan akhirnya, give the pudding stir and serve. Enjoy. Ya, bagaimana bisa mengikuti ya langkah-langkah dan bahan-bahan serta alatnya. Jadi, ketika kita membaca sebuah teks bacaan yang ada alatnya, bahannya, dan caranya, berarti itu adalah prosedur teks. Gimana? Bisa ya? Kita lanjut. Nah, sekarang ini ada beberapa gambar yang sepertinya menarik nih. Ada gambar yang pertama fried chicken, yang kedua fried rice, dan yang ketiga noodle. Kemungkinan besar ketika kita akan membuat prosedur teks untuk judulnya adalah yang pertama how to make fried chicken, yang kedua how to make fried rice, and then yang ketiga yang terakhir how to make fried noodle. Kalau tadi adalah contoh-contoh makanannya, sekarang minumannya. Jadi prosedur teks resepi bukan hanya membuat makanan, tapi membuat minuman juga ya. Ini ada gambar satu tentang mangga. Kemudian yang kedua kopi, yang ketiga avokat. Nah, berarti kalau kita membuat judulnya atau goalnya, gambar yang pertama itu how to make mango juice. Ya, how to make mango juice. Kalau yang kedua, how to make hot coffee. Dan yang terakhir, how to make
avocado juice. Welcome to English Easy. Hai guys, apa kabar? How are you today? Saya berharap kalian selalu baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun, sehingga semangat untuk belajar terus membayangi kalian. Hari ini kita akan mendiskusikan sebuah materi tentang prosedur, terkhusus tag recipe yang pernah kita bahas. Bagaimana materi yang sudah disajikan? Apakah kalian bisa mengerti? Apakah kalian bisa mencoba? Saya berharap kalian bisa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Ingat, belajar bahasa Inggris tidak susah seperti yang kalian pikirkan. Lebih mudah selama ada kemauan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.